gereja yang maafkan aja, dia kemarin salah karena pelakunya dan minta maaf. Ya, kita harus berjuang demi nama baik gereja. Jadi nama baik gereja itu kita dapatkan dengan mengakui bahwa ada persoalan dan kemudian memberikan perlindungan kepada korban. Hai warga Paroki Sunter, senang sekali ketemu lagi sama gue Evan dan kita kembali di podcast PSBB Paroki Sunter berbagi dan bercerita. Walaupun namanya udah jadul banget ya PSBB, kurang lebih 2 tahun, tapi kita ketemu lagi hari ini dan Evan ingin membawakan topik yang gak kalah serunya dan gak kalah menariknya karena akhir-akhir ini mungkin juga kita sering mendengar tentang isu-isu yang terjadi, khususnya isu-isu tentang pelecehan seksual mungkin gitu ya di area lingkungan gereja. Dan hari ini Evan akan mendalami topik tersebut, dan untuk warga Paroki Sunter, yuk kita sama-sama mendengarkan program yang baru ini, program yang luar biasa ini, dan nanti Evan akan menceritakan dan Evan akan bertanya-tanya tentang bagaimana sih sebenarnya penanganan ataupun solusi gitu ya yang dibuat dari Kuskupan Agung Jakarta membuat suatu lembaga atau divisi baru yang disebut dengan PPADR. Dan hari ini Evan sudah menghadirkan 2 narasumber yang luar biasa, dan boleh Evan memperkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Ada Dr. Teresia Indira Santi, psikolog, MSI, psikoterapis. Halo Mbak Santi, selamat sore, selamat siang. Ini semuanya pasti dengerinnya mungkin bisa pagi, malam, siang, sore gitu ya. Selamat sore Mbak Santi, apa kabar? Baik, selamat sore Evan, shalom pemirsa dimanapun berada. Shalom ya, oke Mbak Santi sebagai psikolog ya Mbak Santi ya, nanti kita akan banyak ngomongin gitu ya, apalagi dengan latar belakang kalau misalnya Evan anak muda, Evan pengen banyak banget ditanya ke Mbak Santi gimana sih cara menanganinya dan yang lain-lainnya. Oke. Dan gak cuman Mbak Santi, biar Evan Mbak Santi dikelilingin cowok-cowok ganteng ya. Mbak Santi cantik sendiri hari ini. Evan juga sudah menghadirkan Bapak Leopold Sudaryono. Halo Mas Leo. Selamat sore Mas Evan. Selamat sore Mas Leo. Semangat banget nih. Udah diminum kopinya? Ya sudah dikit ya. Manis gak kopinya? Pas ya. Yang buat cantik soalnya. Oh iya. Betul ya? Ya, Mas Leo seorang kriminolog dan wakil ketua tim 15 PPADR ya. Mas Leo boleh disapa-sapa dulu warga Paroki Sunter semuanya. Selamat sore rekan-rekan, mbak-mbak, mas-mas, Romo, suster, warga Paroki Sunter. Senang sekali bisa diundang di acara ini buat ngobrol-ngobrol tentang topik yang mungkin agak panas Gitu ya, seru banget. Dan kalau misalnya Evan bilang nih topik juga bisa dibilang nih agak tabu nih gitu ya, karena jarang orang yang mau mendengarkan, jarang orang yang mau ngomongin hal ini. Ketika ngomongin hal ini kayaknya aduh nggak usah diomongin deh gitu ya, nggak nyaman nih buat diomongin, nggak enak nih, apalagi kekerasan seksual dalam lingkup gereja. Nah ini kan hal yang bisa dibilang aduh kok gereja tapi kok ada hal-hal begitu di dalamnya. Nah tapi justru itu kalau nggak diomongin, menurut Evan rasanya ini bakal semakin membludak masalahnya. Setuju ya? Nah, tapi karena dari keuskupan pun dari awal juga dari paus juga ingin membuat suatu pencegahan gitu ya, maka dibentuklah tim 15 PPADR ini. PPADR ini mungkin warga Paroki Sunter belum tahu kepanjangan. PPADR Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan. Ya, dan dibentuklah tim 15 PPADR ini. Dah. Sebelumnya sebelum kita masuk ke PPADR sendiri ya, mungkin Evan boleh ngobrol sama Mbak Santi gitu ya. Mbak Santi, sebelumnya boleh dong diceritakan backgroundnya gitu ya, pengalamannya, spesialisasinya dan experience-nya di dunia psikolog mungkin seperti apa. Silakan. Terima kasih Mas Evan. Sehari-hari saya mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia. Itu sudah sejak tahun 1997, sehingga kemudian alumni-alumni sudah tersebar di mana-mana. Nah, seiring dengan kompetensi saya sebagai psikolog, saya juga mendampingi korban-korban. Ya, saya berpraktek, gitu ya, dan kemudian mendampingi banyak
banyak individu gitu, dengan berbagai isu-isu. Nah, diantaranya adalah korban-korban kekerasan seksual. Nah, seiring dengan itu, ketika kemudian Keuskupan Agung Jakarta membutuhkan anggota tim penyusun PPADR, saya turut prihatin juga dengan keadaan adanya korban-korban kekerasan seksual di gereja Katolik yang kemudian butuh didampingi, butuh kemudian dibela, dan butuh juga ada jalan keluar untuk penuntasan kasus-kasus mereka. Nah, saya ikut serta berkomitmen dalam penyusunan PPADR tersebut. Wah, luar biasa banget. Jadi sebenarnya Mbak Santi dosen bisa dibilang ya? Guru gitu ya? Mahal guru Mas. Mahal guru gitu ya. Dan makanya harus belajar banyak banget dari Mbak Santi gitu ya. Dan sebenarnya sebelum di PPADR pun Mbak Santi juga udah berpengalaman untuk ibaratnya konsul ya, menemani konsultasi dan sampai akhirnya bagaimana dengan korban-korban dari pelecehan seksual, dan Mbak Santi diberikan kesempatan juga untuk bisa membentuk PPADR ini. Thank you Mas Santi udah mau hadir di sini ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Untuk Mas Leo, wah dengan kopinya yang luar biasa dan batik yang begitu bagus Mas Leo. Mas Leo, seorang kriminolog dan wakil ketua tim 15 PPADR, boleh sebelumnya diceritakan ke warga Paroki Sunter, Mas Leo mungkin sebelumnya backgroundnya apa aja, dunia profesionalnya seperti apa, spesialisasinya seperti apa, silakan Mas Leo. Oke, terima kasih Mas Evan dan rekan-rekan. Jadi saya sehari-hari sebagai tenaga ahli di KPK untuk Deputi Pencegahan KPK, jadi membantu program pencegahan korupsi. Tetapi sebenarnya sejarah panjang saya itu sejak mahasiswa itu lebih banyak bekerja pada isu HAM ya, dan demokrasi. Jadi saya ikut dan mendirikan Kontras bersama almarhum Munir di tahun 97. Kemudian Kontras itu komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan, jadi masih berhubungan sekali dengan PPADR. Lalu juga di ILBHI, ya, di LBH Jakarta juga menangani kasus-kasus kekerasan struktural. Ya, lalu saya banyak menangani program-program hukum, reformasi hukum, kepolisian, pemasyarakatan, Mahkamah Agung. Jadi background saya memang lebih banyak pada hukum dan kemudian kriminologi. Ya, jadi wah luar biasa sekali backgroundnya Mas Leo. Jadi memang sudah malang melintang gitu ya di dunia. Saya bukan dari Malang, saya dari Pontianak. Dari Pontianak, berarti Pontianak melintang gitu ya, bukan malang melintang ya. Ya memang udah berkecimpung di dunia hukum, di dunia HAM, di dunia kriminolog gitu ya, dan PPADR berisi orang-orang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Thank you Mas Leo udah mau hadir dan sharing ke kita hari ini gitu ya. Dan sebenarnya kalau boleh tahu PPADR ini disebut dengan tim 15. Sebenarnya arti dari tim 15 itu seperti apa sih Mbak? Mungkin Mbak Santi atau Mas Leo mungkin silakan. Ya, tim 15 itu penyusunnya. Jadi awalnya Bapak Uskup memang menyambut baik gitu ya seruan Paus Fransiskus untuk adanya semacam safeguarding atau PPADR di setiap keuskupan. Kemudian Bapak Uskup menyambut baik itu, lalu dengan mengumpulkan tenaga-tenaga yang memang bisa membantu beliau menyusun PPADR ini. Dan tim 15 itu terdiri dari 15 orang. Ketuanya diketuai oleh seorang romo, lalu juga ada wakilnya di antara Mas Leo dan Profesor Sulis, lalu ada anggotanya 13 orang. Jadi di dalam 15 itu 2 romo, 13 awam. Jadi ada 2 romo dan 13 awam gitu ya. Jadi benar-benar diisi dengan awamnya juga orang-orang yang berpengalaman lah gitu ya. Jadi dari 13 itu ada 2 yang anggota Komnas HAM. Ada yang anggota Komnas Perempuan, ada yang bekerja dengan Komisi Perlindungan Anak, lalu ada psikolog seperti Mbak Santi, lalu juga ada praktisi perlindungan. Jadi memang orang-orang yang selama bertahun-tahun bekerja pada isu itu, tetapi di luar gereja. Kemudian ditarik oleh Bapak Uskup untuk memperkuat protokol yang ada di gereja. Ya, jadi bisa dibilang PPADR ini adalah suatu bisa dibilang lembaga baru gitu ya, atau divisi baru dari keuskupan gitu ya, dan dibentuk di tahun 15 Januari 2022 diluncurkan PPADR, dan
di tanggal 4 Oktober 2022 Uskup juga menugaskan paroki untuk membuat satgas di PPADR di setiap parokinya masing-masing, dan juga nanti akan ada satgas sendiri di PPADR di paroki Sunter di Santa Lukas gitu ya. Nah, kita boleh lebih dalam lagi gitu ya. Nah, sebenarnya untuk boleh ke Mas Leo gitu ya, sebenarnya protokol perlindungan anak dan dewasa rentan ini tuh apa, dan latar belakang yang dibuatnya. Oke, Uskup, gua kan gak enak saya mau buat ini gitu ya. Yang melatar belakangnya itu apa? Pasti banyaknya isu-isu kekerasan seksual di dalam gereja yang mungkin akhirnya udah sulit teratasi sampai akhirnya Kuskupan pun harus menangani hal ini. Dan apakah latar belakang itu benar atau seperti apa, Mas Leo? Jadi persoalan kekerasan seksual ini kan sebenarnya persoalan lama ya, bukan baru-baru saja. Betul. Lama, dan itu sangat kronis. Ya, kronis itu artinya sudah berlangsung lama pada institusi-institusi yang punya otoritas, seperti lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan ini bukan hanya lembaga keagamaan Katolik, hampir semua lembaga keagamaan itu punya persoalan yang sama. Jadi jangan kita merasa bahwa ini khusus menyerang gereja Katolik, enggak. Ini memang persoalan yang dihadapi di semua institusi keagamaan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Katolik? Jadi Bapak Paus melihat berdasarkan ribuan kasus yang terjadi dan tidak ada penerapan protokol atau proses yang jelas, kemudian mengeluarkan inisiatif, mengeluarkan motu proprio yang bernama Vos Estis Lux Mundi. Artinya kamu adalah terang dunia. Jadi harusnya kita itu menjadi terang dunia, bukan menjadi tempat yang gelap dan kemudian di mana kekerasan seksual terjadi. Jadi ini satu ironi yang tidak bisa diterima lah dalam gereja Katolik kalau kemudian terjadi kekerasan seksual, karena perintah Yesus itu jelas. Perintah Tuhan itu jelas, kita harus jadi terang dunia, bukan menjadi kegelapan dunia. Nah, dalam motu proprio itu apa saja sih, Mas, hal baru yang ada? Yang pertama adalah memang kemudian Bapak Paus meminta setiap keuskupan itu untuk punya sistem pelaporan. Bahkan dalam versi revisinya untuk punya kantor dan organisasi yang menangani pelaporan kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, ada kewajiban bagi imam, religius, awam untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka tahu atau yang mereka dengar. Jadi ada kewajiban, diperjelas. Lalu yang lain adalah kemudian mekanisme ini harus berorientasi pada perlindungan korban. Jadi meskipun nanti tidak ditemukan atau tidak diakui oleh pelaku, korban tetap harus diperhatikan. Nah, yang menarik aspek lain yang saya kira ini baru adalah pelibatan awam. Jadi Bapak Paus menulis di dalam motu proprio itu bahwa awam itu adalah sumber-sumber pengetahuan, kebijakan di dalam gereja yang kemudian harus terlibat di dalam proses ini. Karena selama ini memang untuk penanganan kekerasan seksual hanya ditangani oleh imam sendiri. Sehingga inilah saatnya bagi kita semua, bagi umat gereja Paroki Sunter untuk kemudian terlibat di dalam proses ini. Itu latar belakang dari motu proprio. Nah, motu proprio itu keluarnya 2019, kemudian 2020 Bapak Uskup kita meminta kepada sekelompok orang yang disebut dengan tim 15 untuk segera menyusun protokol mengikuti perintah dari Bapak Paus itu. Dan prosesnya itu nggak mudah ya, Mbak Santi ya. Prosesnya itu hampir kurang lebih 1,5 tahun lah, 1 tahun 4 bulan, karena kita harus koordinasi, konsultasi dengan banyak pihak. Kemudian tema yang dibahas ini juga memang tema yang tadi sensitif, ya. Ini nggak mudah karena ini menyangkut lembaga yang sakral, menyangkut inti kepercayaan kita yang kemudian ada terlibat dengan kekerasan seksual. Jadi tarik menarik itu terjadi di dalam proses pembahasan, mencari titik temu yang paling tepat dan tetap melindungi korban. Dan akhirnya selesai dalam waktu kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan Bapak Uskup juga ada waktu kurang lebih 2 bulan untuk membaca dan memberikan masukan. Dan jadi protokol yang sekarang kita pegang ini itu adalah protokol yang melewati 9 kali FGD. Jadi ada
hampir semua kelompok kita konsultasikan. Uji publik. Uji publik. Kemudian juga sudah nil obstat dari pihak Kuskupan, jadi sudah diperiksa, sudah lulus lah. Ini adalah dokumen kebijakan dari Kuskupan. Ya, jadi atas dasar itu semua lah akhirnya terciptalah PPADR. Ya, yang menarik bagi Evan itu adalah ya benar kayak tadi Mas Leo yang Mas Leo bilang pertama bahwa gereja sebenarnya adalah tempat untuk menjadi terang gitu ya. Harusnya. Seharusnya itu. Jadi atas dasar itu gitu ya. Soalnya gereja tetap menjadi terang, bukan menjadi tempat kegelapan untuk pelecehan seksual. Dan yang lebih bagusnya lagi adalah selama ini memang benar sih Mas Leo, mungkin dari sudut pandang aku gitu ya, masih muda gitu ya, kayak selama ini kalau ada masalah cenderung ditutup-tutupin gitu ya, atau mungkin dan tidak melibatkan banyak orang awam gitu karena hanya diterima imam dan lain-lain. Tapi dengan adanya seperti ini, dengan mungkin dengan background seperti Mas Leo dan Mbak Santi ini kan akan membuat sebuah bisa dibilang revolusi lah, gitu ya, pembaharuan supaya masalah-masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi atas dasar itu ya, latar belakang seperti itu ya, Mas Leo ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang PPADR-nya ini, gitu ya. Berarti PPADR ini kita ngomongin tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual, gitu ya. Nah, sebenarnya Evan pengen lebih dalam lagi ngomongin tentang kekerasan seksualnya ini nih. Untuk Mbak Santi mungkin ya. Nah sebenarnya Mbak Santi dengan latar belakang Mbak Santi sebagai seorang psikolog gitu ya, dan banyak udah nanganin kasus-kasus kekerasan seksual, sebenarnya apa sih Mbak Santi yang mendasari orang melakukan kekerasan seksual? Oke, baik. Tapi sebelum menjawab itu saya boleh nyambung tadi sedikit ya. Boleh. Itu kan tadi jadilah terang dan kemudian bukan kemudian kita menciptakan kegelapan di dalam gereja. Nah, kenapa sampai Paus akhirnya mengeluarkan untuk proprio? Karena memang melihat bahwa korban kekerasan seksual itu sangat menderita, apalagi di dalam gereja Katolik yang kemudian tidak menerima dan menindaklanjuti pelaporan sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Sehingga kita memang perlu membantu mereka yang menderita ini. Maka saya mengajak semua umat, gitu, tidak hanya Paroki Sunter, juga semua pemirsa yang menonton ini untuk berpihak pada korban, berperspektif pada korban, karena itu pun sudah diungkapkan Paus Fransiskus dengan victim first. Nah, kenapa kemudian korban ini kok kita perlu sampai ajakan Paus untuk perhatikan sedemikian rupa? Nah, baru kemudian kita lihat gitu ya, apa sih yang menyebabkan kekerasan seksual, gitu ya. Nah, ternyata gitu ya, ternyata ketika terjadi kekerasan seksual banyak orang tidak langsung melihat, tidak langsung serta-merta membela korban. Kalau kita lihat misalnya korban bencana alam, itu yang namanya donatur segala macam udah langsung membantu korban, kelihatan korbannya di mana, yang mana korbannya, gitu ya. Itu kemudian korban kekerasan langsung kelihatan mana korbannya, itu yang lebam-lebam dan sebagainya, gitu kan. Nah, kekerasan seksual orang hati-hati dulu, yang mana korbannya, gitu. Jangan-jangan kita hati-hati, dan korbannya itu sendiri kenapa sangat menderita, karena untuk mengungkapkannya aja mereka sudah bergumul, mau cerita sama siapa yang bisa saya percaya, ini aib, orang jadi tahu saya sudah dikenai kekerasan seksual, tubuh saya jadi ada kurangnya, dan siapa yang bisa percaya saya. Itu ternyata yang melakukan itu adalah misalnya pejabat gereja, atau kemudian klerikus gitu kan, atau religius non klerikus gitu. Nah, itu juga suatu hal yang membuat nanti orang lebih memihak mereka, nggak ada yang percaya saya. Nah, seperti itu. Gitu ya, itu sendiri dari korban sendiri sudah kenapa kita victim first, kata Paus. Nah, dan apa yang membuat kita jadi hati-hati siapa yang korbannya kalau kekerasan seksual? Karena memang penyebabnya panjang, Evan, yang namanya kenapa terjadi kekerasan seksual. Jadi awalnya kita itu diciptakan jenis kelamin ada dua, laki dan perempuan, gitu kan. Nah,
yang namanya laki dan perempuan itu ya, yang namanya kodrat laki dan perempuan itu terkait dengan organ-organ reproduksi, hormon-hormon yang terkait dengan organ reproduksi tersebut, kemudian kromosom, gitu ya. Awalnya itu yang namanya kodrat laki-laki. Ini kita kita pakai ilmiah ya, sehingga nggak tabu gitu kan. Kalau tabu maka itu dipendam-pendam dan jadi meledak gitu ya. Yang namanya kodrat itu ya jenis kelamin, yaitu laki-laki dengan organ reproduksinya, misalnya ya bukan misalnya, yaitu penis gitu kan, kemudian nanti ada testis dan kemudian ada alat kelamin sekundernya terkait dengan itu. Perempuan misalnya vagina dan kemudian ada rahim, juga kemudian dia punya ovum gitu kan. Nah seperti itu. Kemudian dengan perbedaan jenis kelamin ini, yang awalnya perbedaan jenis kelamin, masyarakat membangun gitu kan, masyarakat membangun atau mengkonstruksikan peran apa sih yang pantas, atribut apa sih yang pantas, karakteristik apa sih yang pantas untuk laki dan perempuan. Padahal awalnya ya cuma jenis kelamin itu gitu kan. Sehingga peran, atribut, karakteristik yang pantas untuk laki dan perempuan itu yang kemudian disebut gender gitu ya. Nah sehingga karena perempuan ini punya dia melahirkan, kemudian akibat melahirkan dia menyusui, dia hamil, karena perempuan ini bisa hamil, kemudian dia bisa melahirkan, kemudian menyusui. Kalau gitu perempuan tugasnya merawat anak dong. Nah merawat anak dia di rumah atau sekitar rumah, maka kemudian daerah wilayah kekuasaannya adalah yang domestik sebenarnya, sedangkan laki-laki mencari uang, mencari nafkah utama di luar publik. Nah itu kemudian menjadi dikonstruksikan oleh masyarakat demikian, padahal awalnya jenis kelamin tadi gitu ya. Nah sehingga kemudian gender itu diajarkanlah atau disosialisasikanlah turun-temurun. Dan kemudian karena yang diajarkan, ada orang turun-temurun juga, kita semua masyarakat belajar tentang gender tersebut seperti itu. Nah, kemudian akibatnya apa dari konstruksi gender tersebut gitu ya? Akibatnya adalah ketika kemudian dibakukan oleh undang-undang, oleh norma-norma gitu ya, termasuk oleh agama juga terus serta membakukan, sehingga mengakibatkan ada yang namanya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender itu akibatnya adalah ada subordinasi bagi perempuan, marginalisasi bagi perempuan, stereotipi, perempuan harus apa, laki harus apa, dan kemudian kita semua nggak bebas mengaktualisasikan diri kita, gitu ya. Kemudian juga ada kekerasan. Salah satu kekerasan ini adalah kekerasan seksual, gitu. Panjang ya, panjang luar biasa. Jadi benar-benar diceritakan dari itu gender, sebabnya budaya, patriarki, gitu ya, kutub laki dan perempuan. Nah tapi laki-laki lebih tinggi gitu. Sehingga ketika ada karena yang proses panjang ini budaya tentu berjalan berabad-abad, sehingga kemudian ketika ada kekerasan seksual dialami, korban bisa laki bisa perempuan, tapi dari data memang menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan seksual. Maka ketika kekerasan seksual ini dialami oleh korban, dia sendiri bingung, ini sudah turun-temurun seperti ini, aku yang salah, aku merasa salah, atau gimana. Nah apalagi Evan, untuk sampai kekerasan seksual biasanya ya, walaupun ada perkosaan dan sebagainya, tapi ada juga sebelum terjadi kekerasan seksual ada juga yang namanya grooming dan manipulasi. Nah, grooming itu apa? Grooming itu seperti merawat seseorang gitu kan, menjaga relasi sedemikian rupa sehingga si korban ini tergantung sama dia, merasa disayang, merasa diperhatikan, kemudian pelan-pelan dijaga sehingga terbatas relasi sosialnya, sehingga hanya sama pelaku. Nah setelah seperti itu kemudian pelaku memanipulasi korban, memanipulasinya diantaranya dalam bentuk seksual gitu. Jadi itu
itu kekerasan seksual, budaya dan sebagainya, sehingga PAUS itu kita bisa pahami. PAUS itu bilang sangat menderita si korban ini. Maka kita perlu victim first, berpihak, berperspektif pada korban. Benar banget Mas Nanti, karena ketika misalnya Evan lihat juga di luar gereja gitu, ketika orang punya rasa trauma atas kekerasan seksual, ketika dia melaporkan aja misalnya ke dalam hal ini misalnya pihak yang berwajib gitu ya, kadang pihak yang berwajib pun juga mungkin kadang berpikir mungkin pertama emang mau sama mau kali, kadang suka begitu kan, yang keluar kan seperti itu, emang mau sama mau kali gitu kan, atau yang kedua ya lo bisa juga terima aja, yang ketiga cara berpakaian lo gitu ya, lo sih pakaiannya begitu, malam-malam jalan di pinggir jalan, berarti kan lo yang mancing atau apa segala macam. Nah mungkin atas dasar hal itu juga kali yang membuat orang akhirnya, betul dari kayak Mbak Santi bilang, kekerasan mungkin rumah tangga atau apa yang lain kita udah tahu udah pasti korbannya dia. Tapi kalau kekerasan seksual ini, kenapa orang nggak bisa langsung berpihak gitu ya? Nah makanya hadirlah PPADR ini supaya yuk kita harus langsung pokoknya mengutamakan korban ini supaya bisa terbantu gitu ya. Nah sebenarnya itu kita ngomongin tentang masalahnya Mas Santi. Tapi kalau sekarang kita ngomongin tentang bagaimana cara pencegahannya sebenarnya yang harus kita lakukan, mungkin sebagai kita sendiri atau mungkin sebagai orang yang berwenang dalam mengambil keputusan di gereja mungkin, atau di umat yang lagi melayani, atau mungkin kita sebagai orang tua juga, kita harus mengatasi itu gimana, mencegah supaya hal-hal itu tidak terjadi, bagaimana Mas Santi? Baik, nanti kalau ini Mas Leo bisa tambahkan gitu ya pasti ya. Tapi dari pencegahan itu sebetulnya kita harus lihat beberapa aspek. Yang pertama itu tentu kita memperhatikan tata kelola. Tata kelola itu berkaitan dengan kebijakan, regulasi, aturan-aturan, gitu ya. Itu maka dibuat PPADR yang kalau di beberapa mungkin keuskupan atau beberapa provinsial, beberapa tarekat disebutnya safeguarding, karena kan artinya safe untuk diri kita menjaga diri kita aman untuk diri kita aman untuk orang lain, kita menjaga komunitas kita aman, kita menjaga sistem kita aman. Nah, jadi tata kelola itu dengan aturan dan sebagainya, mekanismenya nanti bagaimana, prosedurnya seperti apa gitu ya. Nah, tata kelola meliputi itu, regulasi dan sebagainya. Lalu juga pencegahan lain, tidak hanya tata kelola, tapi juga adalah sosialisasi, menginformasikan, mengedukasi masyarakat, mempromosikan pada masyarakat gitu ya, mempromosikan pada masyarakat bahwa kekerasan seksual itu apa sih, bentuknya apa gitu kan, dan kemudian terjadinya kenapa, cara pencegahannya bagaimana, dan kalau ada korban apa yang harus kita lakukan, dampinginya seperti apa supaya mereka nggak bertambah lagi, kalau dalam lingkup gereja namanya moral injury gitu ya, traumanya lebih ke arah trauma moral gitu. Nah itu nanti kita bicara hal lain lagi gitu ya. Nah itu jadi memang harus kita memahami bentuk-bentuk dan sebagainya, lalu kita mempromosikan, menjaga diri kita untuk aman bagi diri kita sendiri, waspada, dan diri kita aman untuk orang lain, tapi kita juga mempromosikan pada orang lain tentang bagaimana pentingnya supaya kita menjaga diri dan kemudian menjaga lingkungan dan menjaga sistem. Jadi kalau mau ikutan, saya ngajak pemirsa join gitu ya, ikut mempromosikan PPADR ini gitu. Jadi tidak hanya di paroki ini, tapi teman-teman juga bisa mempromosikan gitu kan ke tempat-tempat lain yang namanya korban kekerasan seksual itu tidak hanya di dalam gereja Katolik, tapi juga di banyak tempat gitu ya. Nah itu diantaranya. Jadi ada sosialisasi, ada edukasi gitu, dan kemudian juga meningkatkan kapasitas diri, gitu ya, meningkatkan kapasitas diri dan kapasitas sekitar kita. Misalnya gini, kalau di keluarga kita memang orang tua melatih anak-anak, terutama anak perempuan dan juga anak laki-laki, untuk dari mereka kecil mereka dikasih tahu mana sih bagian-bagian badanmu, bagian-bagian tubuhmu yang aman, gitu ya, aman dan tidak aman. Jadi yang aman untuk dipegang,
siapa yang boleh megang, yang Ya. tidak aman yang mana. Nah, kalau anak laki-laki dari kecil diajari bahwa yang tidak aman dipegang orang lain adalah daerah yang ditutup oleh celana dalam, gitu ya. Sedangkan kalau anak perempuan diajar dari kecil bahwa daerah yang tidak aman untuk disentuh oleh orang lain atau dilihat orang lain adalah daerah yang ditutup oleh seperti baju renang, gitu ya, seperti baju renang, jadi daerah dada dan daerah bawah juga untuk celana dalam. Demikian, gitu ya. Itu misalnya mengajarkan mana yang aman, nggak aman. Kalau anak kecil mungkin oleh guru dia gitu bisa diajarkan dengan nyanyian dan sebagainya, gitu ya. Itu gereja untuk ngajar yang dia dan sebagainya. Jadi keluarga ngajar itu dan melatih mereka untuk mengatakan tidak, stop. Kalau disentuh tidak, gitu ya. Jadi satu yang bisa diajarkan mereka mengatakan tidak. Kedua yang bisa diajarkan mereka juga bilang bahwa kalau ada yang tidak nyaman, cerita pada orang dewasa yang kamu percaya, bisa orang tua, bisa guru, bisa pendamping dia, biar cerita kalau ada yang nggak nyaman. Karena yang namanya korban kekerasan seksual itu mereka nggak nyaman, tapi mereka bersalah sendiri. Bener nggak ya saya, atau saya sendiri yang aja yang terlalu sensitif, saya sendiri aja yang terlalu ngerasa gitu kan. Sebetulnya masa pendamping bir bisa salah gitu kan, kalau yang melakukan adalah pendamping bir gitu. Masa pendamping bir bisa salah, aku aja kali yang ngerasa nggak nyaman, aku aja yang salah. Nah itu, jadi begitu ada nggak nyaman, silakan gitu ya, katakan pada orang dewasa. Nah itu harus diajarkan oleh orang tua, oleh juga pendamping dia bir ke anak-anak gitu ya, dan katakan tidak gitu. Kemudian memang berlatih dan semakin tahu juga bagaimana menjaga diri itu diantaranya. Jadi sebenarnya kalau Evan simpulkan, berarti yang paling penting itu pertama dari peer group sendiri itu di dalam keluarga. Betul ya Mas Andri. Jadi sebenarnya ketika kita dalam keluarga pun ya mungkin dalam hal ini orang tua gitu ya, mungkin dari kecil udah bisa mungkin disampaikan juga. Dan yang seperti mungkin Evan banyak lihat tuh terkadang banyak anak yang tidak nyaman untuk cerita ke orang tua. Nah seharusnya mungkin dalam hal ini seharusnya anak tuh nyaman bercerita ke orang tua gitu ya. Berarti kan ini balik lagi tentang ngomongin tentang ke sex education gitu ya, bahwa sex education bukan ngomongin kebanyakan mungkin di kita ngomongin waduh tabu deh nggak usah diomongin gitu ya, padahal ternyata kalau nggak diomongin balik lagi semakin membludak masalahnya. Sama yang kedua tadi ngomongin tentang masalah, apalagi ini yang menjadi lebih berat karena ini di dalam lingkup gereja. Yang tadi mungkin Evan juga sempat highlight dari Mas Santi ngomongin tentang manipulator. Nah, manipulator apalagi dalam lingkup gereja, mana mungkin sih dia pelayan gereja kok, mungkin gue terlalu sensitif. Nah itu yang sebenarnya harus kita ceritakan juga gitu ya. Kalaupun akhirnya mungkin nggak nyaman, ya akhirnya mungkin kita bisa ceritakan dalam hal ini. Berarti inilah peran PPADR gitu ya, kita peran PPADR. Nah, begitu ngomongin tentang peran PPADR, berarti sebenarnya sejauh mana sih kita mungkin ke Mas Leo ya, Mas Leo, peran PPADR ini bisa menangani masalah ini gitu ya? Apakah mungkin berarti dalam lingkup yang seperti apa? Apakah hanya kekerasan seksual aja gitu ya? Atau mungkin kekerasan yang lain boleh untuk juga dilaporkan? Dan ketika mungkin udah korban melaporkan, sampai sejauh mana penanganan PPADR ini akan menyelesaikan masalah si korban. Dan biasanya mungkin si korban mungkin butuh yang namanya keadilan, mungkin yang butuh namanya justice gitu ya. Nah sampai sejauh mana sebenarnya PPADR ini akan menangani hal tersebut Mas Leo? Oke, jadi kita mungkin yang sedang kita lakukan seperti kata Mas Evan tadi, revolusi ya. Betul. Melakukan perubahan, dan perubahan itu harus melibatkan semua pihak. Kita bicara di sini ada kurang lebih 500 juta umat Keuskupan Agung Jakarta yang tersebar di 68 paroki. Ya. Jadi tidak cukup hanya dengan menerbitkan protokol. Harus ada upaya-upaya yang lebih serius untuk kemudian mensosialisasikan itu. Seperti kata Mbak Santi tadi, dan itu nggak mudah karena ini harus dilakukan serentak dan kemudian melibatkan banyak pihak, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan pembahasan isu ini. Nah, inilah yang menurut saya jadi tantangan, dan saya harus sampaikan bahwa ini adalah tantangan yang tidak mudah karena
tidak semua paroki punya sikap atau posisi yang sama pada isu ini, sangat beragam. Dan itu juga sebabnya untuk atas atau menjawab permintaan Bapak Uskup agar setiap paroki membentuk satgas, ini prosesnya juga sangat dinamis. Ya. Nah, untuk memastikan PPADR bisa kemudian menangani kekerasan seksual, saya kira ada beberapa bagian dari protokol itu, Mas. Yang pertama, yang tadi disampaikan mengenai pencegahan. Ya. Di dalam aspek pencegahan ini, ya, kami yakin bahwa semakin banyak orang yang tahu mengenai protokol ini, semakin banyak orang yang mengerti bahwa ada mekanisme, ya, itu potensi bagi kekerasan seksual baru itu akan turun secara drastis. Karena kemudian orang tahu ada channelnya, ada mekanismenya, dan orang juga tahu seperti kata Mbak Santi tadi, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang riskan, mana yang tidak. Karena selama ini kan persoalan itu kita sapu di bawah karpet, kita ini nggak nyaman banget lah. Kita deh gitu ya. Jauhan itu kan diem aja gitu ya. Nah, inilah kesempatan kemudian ini diangkat di atas meja dan orang kemudian jadi tahu. Bagi potensial korban, dia juga tahu, oh ini bahaya nih, saya sedang di-grooming. Saya sedang mendapatkan perlakuan khusus. Saya sedang dibangun ketergantungannya. Grooming itu kan membangun ketergantungannya. Gitu. Nah, dia tahu. Kemudian juga bagi romo atau bagi imam juga tahu. Ini kondisi-kondisi yang riskan. Jadi ada kesadaran, ada kewaspadaan yang lebih. Dan saya sangat yakin, Mas, bahwa ini akan secara drastis mengerem laju kasus yang baru kasus yang baru. Nah, cuma sekali lagi, ini prosesnya nggak mudah, Mas, karena informasi yang harus disampaikan itu banyak. Yang pertama perubahan perspektif mengenai keadilan, mengenai gender, mengenai kekerasan seksual. Jadi banyak sekali informasi yang diberikan dan nggak bisa di-pure langsung, harus bertahap, ada prosesnya. Dan jadi ini memang kerja besar yang hanya bisa berjalan kalau kemudian satgas di tingkat paroki juga bekerja melakukan itu. Jadi nggak cukup hanya dengan tim 15 atau tim fasilitator inti. Satgas menjadi sangat penting. Nah, kemudian yang lain mengenai penanganan. Penanganan juga sekarang kita berfokus pada membangun kapasitas di keuskupan. Sehingga kasus dari manapun yang dilaporkan di KAJ itu bisa ditangani di keuskupan. Kita juga meminta bagi paroki-paroki yang sudah ada satgasnya untuk juga membangun semacam mekanisme penanganan. Tapi kita sadar, Mas, paroki ini kan sangat beragam, sumber dayanya, dan asumsi saya lebih terbatas daripada keuskupan. Jadi sementara paroki-paroki membangun mekanisme penanganan, kasus-kasus bisa di-refer dulu ke keuskupan, tim keuskupan untuk ditangani. Dan kita saat ini sedang mengembangkan aplikasi untuk pengaduan online. Kita sudah ada ruangan di GKP, Gedung Karya Pastoral di Katedral. Ruangannya paling depan, Mas. Jadi untuk laporan tuh duluan. Ruangannya paling depan, dan kemudian nantinya akan ada sistem yang online dengan tiketing. Jadi semua orang jam berapapun lapor itu akan dapat nomor tiket yang akan kemudian ditindaklanjuti. Jadi ini yang mekanisme yang ada di keuskupan, dan kemudian dari asesmen kita terhadap laporan itu kita akan merekomendasikan beberapa bentuk dampingan awal, seperti DPA, dampingan psikologi awal, kemudian juga mungkin butuh dampingan hukum, karena pada kekerasan seksual di dalam lingkungan gereja biasanya belum tentu semua ingin dibawa ke ranah hukum, hukum negara. Meskipun kita terbuka terhadap kemungkinan itu. Jadi tergantung dari nanti persetujuan, konsen dari korban seperti apa. Kurang lebih prosesnya itu, Mas. Lalu kita juga sudah menyiapkan 2 rumah kasih Allah atau rumah safe haven istilahnya untuk evakuasi, bekerja sama dengan beberapa biara, dan harapannya nanti kita bisa punya 1 rumah kasih Allah agak sedikit di luar Jakarta, di mana ada proses, ada tempat di mana korban itu bisa melakukan proses pemulihan secara lebih jangka panjang. Kalau rumah kasih Allah yang ada di
dalam kota Jakarta ini lebih sifatnya emergency, evakuasi. Ya, nah pemulihan ini sekali lagi kemudian memang membutuhkan kontribusi atau keterlibatan awam-awam Katolik yang profesional di bidangnya. Jadi seperti psikolog, ya, profesi seperti Mbak Santi, kemudian juga pengacara, dokter, kemudian juga pada aspek sosial ekonomi. Karena seperti kasus yang di Depok, itu kasusnya itu hampir berhenti karena kemudian tidak ada support terhadap korban. Jadi mereka itu, anak-anak itu nggak jelas harus tinggal di mana, makannya bagaimana. Akhirnya kasus itu sempat berhenti karena mereka nggak memberikan kesaksian lagi. Nah, jadi banyak aspek yang harus dipikirkan kalau kita bicara pendampingan. Nggak hanya sekedar hukum atau psikologi saja. Kurang lebih itu, Mas. Kurang lebih memang butuh ekosistem lah, bisa dibilang gitu ya. Secara keseluruhan saling membantu satu sama lain supaya kita bisa membantu korban supaya akhirnya bisa terselesaikan masalahnya dengan baik. Tapi tadi menarik Mas Leo bilang kita ngomongin pencegahan misalnya gitu. Pencegahan perlu support dari awam juga gitu ya. Misalnya, nah yang pengen Evan tanyakan sebenarnya mungkin apakah dari PPADR ada mungkin program khusus atau mungkin ada YouTube atau ada sosial media atau apa yang mungkin saat ini awam bisa ikut membantu, bisa men-sharekan ini, memberitakan ini. Kalau di PPADR itu sendiri ada apa? Mungkin apa kayak semacam seminar mungkin, atau mungkin ada pembelajaran sex education mungkin, atau kalau dari PPADR sendiri pencegahan yang konkretnya itu seperti apa? Jadi sementara ini kita ada satu portal Gereja Ramah KAJ, di mana semua materi yang berhubungan dengan protokol dan pencegahan dan penanganan itu sudah di-upload di situ. Jadi rekan-rekan bisa download poster, protokol, video, meskipun sekarang masih terbatas jumlah materinya, tapi kita harus tambah dan mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu tambahan. Jadi nanti saya linknya bisa boleh. Jadi itu berupa website atau berupa website ya. Jadi berupa website nanti mungkin bisa ditampilkan di sini aja langsung gitu ya. Berupa website. Jadi untuk umat paroki ya yang pengen melakukan yuk pencegahan, yuk kita mulai sosialisasikan, bisa langsung mengakses link tersebut gitu ya. Setelah pencegahan pun dan penyelesaian masalahnya pun juga udah lagi dibentuk aplikasi sebenarnya Mas. Aplikasi supaya dan bisa dibilang kerahasiaan ini bisa dijamin atau tidak? Jadi itu salah satu prinsip yang ditekankan oleh Bapak Paus, dan kemudian menjadi salah satu prinsip di dalam protokol. Soal kerahasiaan dan menjaga nama baik pihak-pihak. Betul. Jadi baik pihak korban maupun pihak terduga pelaku. Nah selama ini kan gini Mas, karena tidak ada mekanisme yang jelas, kekerasan seksual itu jatuhnya kan jadinya cuma gosip. Gosip diomongin sana kemarin, nama jelek aja. Korbannya ada namanya jelek, nggak tertangani pula gitu kan. Pelakunya juga begitu, namanya jelek nggak tertangani. Apakah benar atau tidak kita nggak tahu. Nah justru itu dengan adanya mekanisme ini konfidensialitas jadi penting. Dan ini saya kira dengan 3 kasus aktif yang sekarang sedang ditangani oleh Keuskupan kita sudah terapkan itu. Jadi yang pegang informasi mengenai identitas itu terbatas. Saya juga malah nggak tahu identitasnya siapa. Jadi yang pegang itu adalah case manager. Case manager saya malah nggak tahu. Nah, kemudian case manager yang akan mengeluarkan usulan tindak lanjut dan dia akan menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut. Jadi seperti misalnya merekrut psikolog atau merekrut penasihat hukum, dan itu anggarannya dari Keuskupan. Wah, jadi benar-benar disupport penuh. Anggaran Keuskupan. Kita memang berharap karena perintah Bapak Paus belakangan adalah adanya sebuah kantor dan organisasi. Jadi memang ini harus diinstitusionalisasikan. Jadi kalau sekarang ini kan tim ini sifatnya sementara ya, kayak kepanitiaan 17-an gitu ya. Nah, kita berharap ini bisa menjadi sebuah institut, sebuah organisasi, sebuah yayasan mungkin, di mana bukan hanya sekedar bertugas atau berfungsi melakukan edukasi, bisa juga riset, dan juga penanganan korban secara langsung. Karena ini nggak bisa kalau hanya tergantung di dalam struktur keuskupan yang selalu berubah-ubah. Jadi ini saat ini kan keuskupan juga punya kurang lebih 2 atau 3 yayasan yang bergerak di bidang sosial, di bidang-bidang lain. Mereka semua tetap menginduk dan di bawah kendali keuskupan, tapi mereka punya otonomi sendiri untuk mengelola keuangan dan program. Nah,
kita berharap nanti kedepannya seperti itu, seperti perintah Bapak Paus ya. Iya. Nah, yang menarik Mas Leo, kalau misalnya ada korban, terus akhirnya si korban tersebut ingin sampai, kalau tadi saya bilang mungkin ada yang pengen sampai ke ranah hukum, mungkin tidak sampai ke ranah hukum mungkin. Tapi ketika si korban tersebut, gue mau sampai ke ranah hukum, apakah itu akan dibantu sama PPAD kan? Iya. Jadi di tahapan awal pelapor itu akan menyampaikan nama dan nomor kontak. Ya. Kemudian dari case manager akan menghubungi secara langsung untuk mendapatkan informasi. Jadi dia akan dibantu mengisi oleh pendamping juga. Kemudian dari situ akan ditanya kebutuhannya apa saja. Yang pasti kalau kekerasan seksual biasanya psikologis, dampingan psikologis, mungkin juga medis kalau itu baru atau support lain misalnya evakuasi. Nah di sini kita bisa kerjasama dengan Polres atau dengan PTD, PPA, milik Pemda ya. Nah yang penting nih Mas, orang untuk kemudian bisa sampai membawa kasus yang dia alami ke hukum itu butuh support yang luar biasa. Hukum sipil. Iya, hukum sipil ya. Support yang luar biasa. Banyak sekali, mungkin hanya 10% yang dilaporkan. Ya. Jadi teorinya gini Mas, kalau di dalam kriminologi itu hanya 30% dari kasus yang terjadi, kejahatan yang terjadi, yang dilaporkan kepada kepolisian. Kenapa? Karena banyak faktor, ketidakpercayaan, akses yang sulit. Nah, itu kasus kejahatan secara umum. Pada kekerasan seksual, itu angkanya lebih rendah lagi. Ya, diperkirakan hanya sekitar 1 dari 10 kasus kekerasan seksual yang sampai ke aparat penegak hukum. Ya, karena barriernya, hambatannya itu lebih banyak Mas. Jadi bukan hanya soal ketidakpercayaan kepada penegak hukum atau akses, tapi juga kekhawatiran, stigma yang berlanjut terhadap dirinya sendiri, terhadap dia, rasa malu, kehormatan, dan juga rasa malunya itu terhadap gereja juga. Karena jadi meskipun korban ya Mbak Santi, mereka tuh juga masih nyaman, masih mikir gereja. Jadi itu bebannya itu double sebenarnya korban. Dia malu terhadap dirinya sendiri, dia juga merasa bahwa dia mencemarkan gereja kalau dia maju. Nah ini hanya bisa kemudian maju ke hukum kalau ada proses pendampingan yang kuat, yang bagus. Karena kalau enggak, pasti nggak akan lanjut. Hampir kemungkinan besar tidak akan lanjut. Jadi disinilah kemudian kita harus pastikan paling tidak dua itu ya, psikologi dan hukum, sampai kemudian dia menyatakan ya saya siap untuk lapor ke hukum sipil. Nah untuk sementara proses itu kan kita juga harus siapkan yang lain-lain Mas. Kayak misalnya permohonan untuk keluar visum. Ya, visum et repertum. Ya, kemudian untuk visum yang secara psikologi. Itu kan juga jadi meskipun tidak ada bukti fisik lagi, tapi secara psikologis kan bisa dikeluarkan visumnya. Jadi kita siap karena memang sekali lagi tadi fokusnya adalah pada korban. Ya, apakah nanti pelakunya mengaku atau enggak itu bukan urusan kita lagi. Kurang lebih itu. Berarti sampai dari tadi medis dan sampai mungkin sampai pengacara pun mungkin juga akan ikut support juga sama PPAD kan, gitu ya. Nah ini saya makin menarik nih Mas Leo, Mas Santi ya. Dan kalau kita ngomongin tentang ngomongin berpusat pada kekerasan seksual, berarti sebenarnya yang pengen Evan lebih perdalam lagi, kekerasan seksual yang seperti apa yang sebenarnya menurut definisi Mbak Santi dan Mas Leo yang bisa dilaporkan gitu ya. Kekerasan seksual yang kayak gimana? Atau mungkin bisa dicontohkan mungkin pemerkosaan gitu, atau mungkin pelecehan, atau mungkin sampai sejauh mana ini bisa dilaporkan. Nah mungkin warga paroki Sunter juga pengen lebih, yang kayak kasusnya kayak gimana sih sebenarnya kekerasan seksual tuh gitu. Apakah mungkin dari ini aja udah bisa dilaporkan, atau mungkin harus sampai saat ini, atau mungkin sampai harus ada kekerasan yang secara fisik juga mungkin, atau apa? Nah mungkin dari Mbak Santi mungkin boleh. Ya, kekerasan seksual yang kita definisikan gitu ya, itu sebetulnya mengacu juga pada hukum sipil. Nah, waktu kita menyusun dan meluncurkan PPADR ini, Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 itu belum disahkan, gitu ya.
kita lebih cepat dari situ gitu. Tapi kalau ngelihat dari definisinya sama tetap gitu ya. Jadi setiap perbuatan merendahkan, menghina, bentuknya macam-macam gitu ya. Merendahkan, menghina itu bentuknya macam-macam, baik terhadap tubuh seseorang maupun gendernya seseorang gitu, yang kemudian dirasakan seseorang memang kemudian berdampak pada fisik maupun psikisnya gitu. Nah itu bentuknya banyak, itu bentuknya macam-macam tuh definisi turunannya itu banyak lagi gitu ya. Turunannya macam, tidak hanya kemudian sampai perkosaan, mulai dari seperti ini, mulai dari kayak bercanda, humor sehari-hari yang kayak catcalling gitu ya, disiulin ini cantik gitu kan. Kalau yang bersangkutan nggak suka, nggak mau gitu kan, itu dia sudah bisa melaporkan. Dari itu saja udah bisa melaporkan. Iya, mulai dari situ. Mulai dari tatapan yang tatapan dengan nada sensual, nah itu juga dia sudah bisa, kalau ada rasa nggak nyaman, melaporkan. Kemudian mulai dari seperti ajakan-ajakan, mau dong saya ajak ke sini, mau dong saya ajak, itu dia bisa melaporkan gitu ya. Jadi tidak harus berupa pemerkosaan gitu, sampai kemudian mendekati, mencoba gitu ya, menyentuh dan sebagainya, itu sampai sentuhan fisik gitu kan, itu sudah bisa kekerasan seksual juga. Kemudian ada lagi kalau kekerasan berbasis gender online, itu mulai dari membuat kayak stiker-stiker porno dan sebagainya, mengedarkan, itu membuat aja itu udah kekerasan seksual. Apalagi kemudian mengunggah gitu ya, menyebarkan, itu udah kemudian kekerasan seksual gitu ya. Kemudian juga meneruskan, bukan dia yang buat tapi dia ngeliat dan meneruskan, itu udah kekerasan forward gitu ya. Forward, itu udah hati-hati gitu. Nah kalau yang melakukan percobaan pemerkosaan walaupun tidak sampai terjadi penetrasi, ya itu udah termasuk kekerasan seksual. Perkosaan sendiri sudah, terus juga memaksa aborsi, memaksa kalau di luar gereja kayak memaksa hamil, memaksa pakai kontrasepsi dan sebagainya, itu udah kekerasan seksual gitu ya. Nah yang harus hati-hati karena ini juga untuk umat, tidak hanya Sunter tapi juga semua yang menonton, yang pemirsa ini ya. Yang online itu saat ini yang saya temukan dari beberapa korban yang saya dampingi itu berawal dari sebetulnya pacaran. Ketika pacaran, remaja-remaja ini kan saling sayang gitu ya, sayang sama sayang. Ketika saling sayang itu, ini anak SMP terjadi gitu ya, anak SMP. Ya SMP, SMA, mahasiswa, tapi ini SMP aja sudah gitu. Pacaran, terus si pacaran bilang, aku baru bisa tidur kalau kamu kasih foto, tolong foto dong. Awalnya foto-foto biasa, tapi lama-lama foto bagian-bagian tubuh yang privat. Nah, ya karena lagi sayang dikasihlah, tapi kemudian putus gitu ya. Kemudian ketika akan putus, kalau kamu mutusin aku sebar lo ya gitu. Ada pengancaman gitu ya, pengancaman. Kemudian bisa juga ya ketika khusus disebar, atau kalau kamu nggak kasih aku uang segini, aku sebar ya. Itu tuh bagi yang korbannya seperti itu udah ngerasa yang setiap orang udah melihat saya gitu ya, dan dia nggak berani keluar rumah, takut lagi keluar rumah gitu. Jadi yang namanya korban kekerasan seksual tuh traumanya bertubi-tubi. Ini korban kekerasan seksual umum ya, nggak harus di Jakarta, itu traumanya bertubi-tubi. Udah ketika kekerasan itu terjadi gitu kan, kemudian ketika dia mau melaporkan, itu tergantung dari si penerima laporan ngomongnya apa ke dia. Nah itu makanya salah satu yang tadi Mas Leo katakan, itu ada dukungan psikologis awal. Itu kami di tim PPADR di tim 15 dan kemudian juga fasilitator inti sudah ada pelatihannya, memberikan layanan dukungan psikologis awal, gimana caranya empatik dan compassion sehingga tidak menambah luka lagi si korban gitu ya. Karena kalau dia korban kemudian lapor, kita menanggapinya melukai, dia bisa luka lagi ya. Kemudian luka berikutnya adalah ketika pelaku menolak atau tidak mengakui bahwa dia salah, itu luka lagi gitu ya. Kemudian
di sini ada luka juga ketika kita tidak menanggapi dengan cepat, gitu. Kita tidak gercep menanggapi, kemudian dibiarkan saja, itu udah luka lagi karena lo kok gini, gitu ya. Aku nggak dianggap, apalagi kalau pelaku ini pejabat gereja, lo kok romonya malah lebih memihak pelaku, romonya kok malah ngomongnya sama pelaku bukan sama saya, gitu ya. Nah kemudian luka berikutnya lagi, tadi kan sudah sampai ketika pelaku nggak mengakui. Luka berikutnya lagi adalah ketika kemudian ada orang-orang memihak pelaku. Nah, memihak pelaku itu masyarakat itu kalau yang di korban kekerasan seksual biasa saja dari gereja itu udah lukanya bertubi-tubi, apalagi nanti kalau hukuman untuk pelaku ternyata nggak sesuai dengan harapan dia. Nah, itu udah lagi. Jadi mereka tuh kita jaga untuk stabil. Khususnya dalam lingkup gereja Katolik bertambah lagi lukanya, gitu ya. Karena lukanya mereka tuh tidak hanya kekerasan seksual biasa, tapi mereka ada namanya moral injury, gitu. Luka moral, misalnya begini, mereka pelakunya itu adalah pejabat gereja, atau juga pejabat gereja ini tidak hanya pelayan pastoral, tapi juga hierarki, gitu ya, klerikus, gitu kan, imam, diakon, atau religius non klerikus seperti biarawan, seperti misalnya bruder, frater, suster, gitu ya. Nah, itu kan mereka sebetulnya butuh bimbingan pada pejabat gereja dan klerikus dan religius non klerikus ini, gitu ya. Tapi kemudian kok malah saya dikenai kekerasan seksual, gitu. Ketika saya dikenai kekerasan seksual, itu kan seperti padahal mereka tuh representasi lembaga yang menjaga, membimbing moral mereka. Itu kan terluka secara moral. Sehingga untuk mereka terluka secara moral, sehingga kemudian memandang gereja Katolik seperti apa, bisa dibayangkan kalau tadinya mereka datang ke gereja dengan iman, sekarang pemberi representasi gereja Katolik itu membuat luka pada mereka sehingga iman mereka sangat goyah. Bisa dibayangkan orang tanpa iman tidak ada acuan, tidak ada basic, tidak ada dasar, tidak ada landasan. Padahal kita hidup ada tujuan, ada landasan imannya. Dan mereka tujuan saya hidup apa? Jadi saya harus ngapain? Iman saya apa? Gitu. Sehingga kalau mendampingi mereka memang sangat dibutuhkan mengintegrasikan mereka kembali dengan gereja Katolik sehingga iman mereka dapat pulih kembali, dan ini sangat dibutuhkan dukungan hierarki, dukungan uskup, imam, pastor paroki, gitu ya, diakon ini bukan pro diakon, diakon juga religius non klerikus yang lain, gitu. Itu diantaranya. Jadi panjang banget prosesnya, begitu ya bisa dibilang. Tapi setidaknya dan pengen akan garis bawahi, kekerasan seksual juga bukan terjadi hanya di perempuan, mungkin ya, tapi bisa terjadi juga di laki-laki. Misalnya Evan, ini mau nanya ke Mas Leo, misalnya Evan terjadi kekerasan seksual sama Evan, dan kekerasan seksual ini Evan mendapatkan kekerasan seksual di luar gereja. Apakah Evan bisa melaporkan ke Mas Leo, ke PPADR, gitu ya? Apakah Evan bisa melaporkan ke PPADR, atau mungkin Evan melakukan kekerasan seksual, terjadi kekerasan seksual di dalam gereja baru Evan bisa melaporkan, atau konteksnya seperti apa, Mas Leo? Jadi gini Mas Evan, ada beberapa kriteria untuk kekerasan seksual yang dilaporkan ke PPADR. Kriteria ini mungkin bisa dikatakan justru lebih longgar daripada hukum sipil. Misalnya PPADR itu tidak mengenal daluarsa. Kalau di dalam hukum sipil KUHP, yaitu ada daluarsa, ada expired date. Jadi setelah lewat batas waktu tertentu, itu sudah bukan tindak pidana lagi. Jadi kalau terjadi pada saat saya masih SMP, sementara itu terjadi 40 atau 30 tahun lalu, saya udah nggak bisa lapor lagi ke hukum sipil. Nah, tetapi ke PPADR masih bisa. Jadi PPADR itu tidak mengenal batas waktu. Apakah itu terjadinya 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, kita terbuka. Silakan dilaporkan. Kenapa? Karena prosesnya itu tadi victim center. Kita lebih pada memastikan sebagai gereja, sebagai keluarga, kita membantu memulihkan korban.
Ya, dan itu tidak ada batasan waktu karena orang kadang-kadang mengatakan saya udah nggak apa-apa, tetapi sebenarnya ada luka batin yang kemudian pengaruhnya itu sangat dalam, yang mungkin tidak disadari oleh korban, tapi membutuhkan sebenarnya pendampingan. Jadi satu, tidak ada batas daluarsa. Lalu yang kedua, kekerasan seksual itu terjadi dalam konteks pelayanan pastoral. Ya. Dalam artian kalau meskipun lokasinya itu ada di puncak misalnya, atau ada di rumah retret di luar KAJ, ya, tetapi karena dilakukan oleh pelakunya pelayan pastoral KAJ, ya misalnya pendamping dia dari paroki di Kuskupan KAJ, tetap kita tangani. Ya. Jadi kalau kemudian misalnya antara pelaku dan korban sama-sama umat Katolik, tetapi tidak ada hubungan pastoral, itu tidak kita tangani, walaupun mungkin kalau lapor ke kita akan rujuk. Tepakan rujuk gitu ya. Rujuk kepada SKP atau kepada pemberi layanan lain. Atau misalnya antara suami istri. Ya, suami istri ini kan tidak ada konteks layanan pastoral. Ya, KDRT misalnya. Nah, itu kita rujuk juga ke penyedia layanan lain, bukan PPADR. Nah, sekarang kembali sedikit ke pertanyaan mengenai definisi kekerasan seksual. Sebenarnya Undang-Undang TPKS itu cukup luas definisi yang diberikan. Ada dua kategori yang diatur sendiri dalam Undang-Undang TPKS. Di situ ada kekerasan seksual secara non fisik, ya, jadi bukan hanya fisik, verbal yang disampaikan oleh Mbak Santi tadi. Kemudian secara fisik, kemudian ada pemaksaan kontrasepsi. Nanti saya kira bisa ditampilkan di layar ya. Jenis-jenisnya nggak perlu dibacakan. Nah, juga yang diatur di luar TPKS, misalnya perkosaan, percabulan. KDRT, karena itu diatur di undang-undang sendiri. Karena ada undang-undang KDRT, ada undang-undang perlindungan anak, ya, ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang, ya, ada banyak hal itu juga dicantumkan. Nah, nanti ada di layar kurang lebih. Nah, yang menarik adalah dan sering jadi perdebatan, Mas, bagaimana kalau mau sama mau? Nah, memang kekerasan seksual di dalam konteks gereja dan di luar konteks gereja ini ada bedanya, Mas. Kalau di luar konteks gereja, di mana itu terjadi random, ya tidak ada hubungan sebelumnya, itu bentuknya sebagian besar adalah fisik. Ya, perkosaan secara fisik, ada menggunakan kekerasan. Ya, karena memang tidak ada otoritas apapun yang digunakan. Jadi saya menggunakan kemampuan fisik saya untuk menguasai dan kemudian melakukan perkosaan. Tetapi di dalam gereja, kekerasan seksualnya karena ada otoritas keagamaan yang dipegang, ya, sangat jarang harus sampai sekeras, se-violent, ya, yang kekerasan seksual di luar gereja. Tapi itu tetap adalah kekerasan seksual. Apalagi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang TPKS, ayat yang mengatur mengenai eksploitasi seksual itu menjelaskan bahwa orang yang menyalahgunakan wewenang, kepercayaan, mandat untuk kepentingan seksual, ya, itu sudah melakukan eksploitasi seksual. Jadi meskipun tidak ada pemukulan, pengancaman, ya, tetapi kalau saya menyalahgunakan wewenang pastoral saya, ya, itu adalah bentuk kekerasan seksual. Walaupun orang bilang mau sama mau, tetapi yang terjadi kan adalah penyalahgunaan wewenang. Betul, setuju. Ya, penyalahgunaan wewenang dan tidak dikatakan bahwa apakah di situ berkehendak atau tidak korbannya. Tapi begitu ada wewenang yang disalahgunakan untuk kepentingan seksual, itu masuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Jadi mengenai skenario mau sama mau, ya, itu juga masuk bentuk kekerasan seksual menurut Undang-Undang TPKS. Gitu, Mas. Karena ada penyalahgunaan wewenang itu. Ada penyalahgunaan wewenang. Saya coba bacakan ini ya. Setiap orang dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, ya, atau hubungan kerentanan, ketidaksetaraan, ya, kerentanan, ya, kemudian ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, ya, demi kepentingan seksual. Itu jelas. Itu udah jelas, ya. Udah jelas bahwa yang dianggap mau sama mau antara pelayan pastoral dengan korbannya, ya, itu juga adalah kekerasan seksual. Sampai saat ini udah berapa kasus, Mas, yang masuk ke PPADR? Kurang lebih kan PPADR udah berjalan 1 tahunan ya? Iya. Ya, udah berdiri 1 tahunan, udah melayani 1 tahun, dan
sampai saat ini udah berapa kasus yang masuk dan udah ditangani, dan mungkin dari Mas Leo atau dari Mas Ati mungkin punya cerita ada contoh kasus seperti ini dan akhirnya bisa selesai sampai seperti ini, sampai akhirnya mungkin korban menjadi seperti apa, rilisnya seperti apa, keadaan seperti apa, contoh real nyatanya yang sudah PPADR lakukan gitu. Mungkin tapi tidak perlu disebutkan namanya dan lain-lain, tapi kurang lebih contoh kasusnya, udah berapa kasus, penanganannya sampai mana. Jadi kasus aktif itu ada 3. Ya. Ada 3, bentuknya variatif. Kebetulan mayoritas dilakukan oleh pembina iman awam. Oke. Nah, jadi bukan oleh imam. Yeah. Paling tidak 2 dari 3 itu adalah awam. Jadi para imam jangan khawatir atau paranoid dulu. Iya. Karena ini yang dari awam juga potensinya besar. Jadi ada bermacam faktor, tapi yang jelas adalah para pembina iman awam ini memang menggunakan kewenangan pastoralnya dalam pelayanan untuk kemudian memanipulasi korban untuk kemudian melakukan tindakan seksual itu. Sejauh ini beragam sih, ada yang kemudian dapat semacam penolakan dari parokinya bahwa kasus itu terjadi, dan ada upaya untuk kemudian semacam rekonsiliasi. Ya, dan ini nggak mudah karena kemudian korban ini kan akan selalu punya ketergantungan, dan itu cycle. Kekerasan seksual itu selalu cycle, Mas. Boleh keras cycle gimana? Mbak Santi yang mungkin bisa menceritakan ya, tapi dilakukan kekerasan seksual, kemudian pelaku menyesal, kemudian diperlakukan secara baik, meminta maaf, terus diulangi lagi. Itu cycle-nya begitu. Dan mungkin pada saat kita sedang tangani, itu cycle-nya sedang baik, sehingga korban itu juga jadi goyah. Oke, dia nggak akan ulangin lagi. Tetapi begitu terjadi itu bisa lebih parah, Mas. Itu seperti spiral ya, akan bisa lebih parah, dan pada suatu titik mungkin beyond nggak bisa diselamatkan misalnya karena ancaman pada fisiknya ya. Jadi kurang lebih 3 itu yang ditangani oleh PPADR sebagai sebuah mekanisme. Ada juga yang ditangani oleh seperti Mbak Santi, tapi di luar mekanisme PPADR, atau saya dan Prof. Sulis di luar PPADR, atau yang lain. Jadi yang ditangani aktif PPADR sekarang 3. Dan kita berharap sebenarnya nggak bertambah banyak, tapi tetap terbuka terhadap laporan. Oh, baik. Ya, jadi dari kasus tersebut udah ada yang selesai belum, Mas? Kurang lebih. Belum, ini masih kasus aktif. Jadi benar masih kasus aktif semua ya? Masih kasus yang berjalan ya? Nah itu kalau kita bilang selesai, itu yang namanya kekerasan seksual memang lama, gitu ya. Maka ini kejahatan kemanusiaan. Apalagi untuk korbannya mungkin tidak akan pulih seperti sedia kala. Maka kita benar-benar mencegah, gitu ya. Kami berharap setelah PPADR ini disosialisasikan di mana-mana tidak terjadi lagi, gitu. Tapi tetap terbuka kalau ada pelaporan, karena biasanya setelah sosialisasi orang jadi tahu, loh ternyata yang aku alami kemarin ini, ternyata pelaku sekarang ini. Ada instrumen untuk melaporkan, jadi melapor, jadi pelaporan mungkin akan naik, tapi kemudian akan stabil. Kami berharap akan turun, nggak ada, karena memang bukannya kami berharap ada yang melaporkan, kami berharap nggak terjadi kekerasan seksual karena itu benar-benar korban itu menderita, gitu ya. Gitu Mas Evan. Ya tadi menambahkan Mas Leo, kalau wewenang itu berarti kita berkaitan dengan relasi kuasa tadi, gitu ya. Relasi kuasa misalnya oleh imam kan lebih berkuasa, oleh misalnya pembina dia lebih berkuasa, dan ini tadinya minta pertolongan, minta bimbingan seperti yang saya ceritakan tadi. Nah itu kan siklusnya di situ. Nah kita menjaga siklus ini supaya tidak berlanjut, tapi memang masih banyak pejabat gereja yang maafkan aja, dia kemarin salah karena pelakunya dan minta maaf. Nah itu tuh yang kita perlu edukasi. Iya, pelaku juga perlu kita pulihkan karena supaya dia tidak melakukan lagi, tidak menjadi korban berikutnya, gitu ya. Jadi gereja juga perlu melihat bahwa pelaku-pelaku ini perlu konseling, perlu dipulihkan, gak hanya kemudian dia minta maaf dianggap selesai, gitu kan? Enggak, tapi memang dia perlu dipulihkan. Tapi korban juga perlu dibela, gitu ya. Kita perlu membela juga. Jadi ada keadilan
memaafkan itu kan ya, kalau kita bicara memaafkan panjang gitu ya, tapi kita secara internal sudah memaafkan, tapi ada keadilan yang tetap kita upayakan gitu ya, sehingga si korban juga bisa lebih ringan penderitaannya gitu. Gitu Mas Evan. Jadi kalau dari tadi kita berbicara tentang konteks dari PPADR-nya, konteks dari kekerasan seksual itu sendiri. Nah sekarang pengen Evan lebih perdalam lagi ke personal Mbak Santi sama Mas Yonya kuliah. Jadi kalau misalnya dari Mbak Santi dari sisi psikolog gitu ya, sebenarnya ada gak sih Mbak Santi kesulitan dari Mbak Santi? Mungkin selama ini udah beberapa belas tahun menangani kasus kekerasan seksual seperti ini gitu. Sebenarnya kalau boleh cerita ke kita, sebenarnya ada gak sih kesulitan dari Mbak Santi tersendiri gitu untuk ketika menangani korban gitu ya, kesulitan dari Mbak Santi tersendiri personal gitu ya? Gini, ketika mendampingi korban, tentu ketika ada hambatan atau kesulitan, kita tidak bisa menangani sendiri. Pasti perlu sinergi, gitu ya. Psikolog sinergi dengan profesi-profesi lain itu harus, gitu. Dokter, lawyer, gitu. Kemudian juga ada pekerja sosial, gitu ya. Kemudian juga kita institusi siapa yang kita bisa bentuk jejaring, gitu ya. Itu pasti harus, gitu. Itu dari sisi profesionalitas, gitu ya. Kemudian dari sisi profesionalitas juga kalau ada sesuatu yang kita ini begini nih kasusnya gitu ya, nggak hanya dengan profesi lain, mungkin juga sesama psikolog saya ajak untuk diskusi dengan menjaga anonimitasnya, atau saya mencari literatur untuk lebih membantu saya meningkatkan kapasitas saya untuk lebih bisa mendampingi korban, karena kan yang dipentingkan adalah semua untuk demi kesejahteraan korban, gitu ya, for the sake of the victim, gitu kan, untuk kesejahteraan korban, sehingga itu yang saya jaga, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi saya sendiri, pendamping, ini pendamping hanya saya, ada yang namanya care for caregivers, Mas Evan, gitu ya. Jadi ketika kami mendampingi memberikan jasa, ini nggak hanya psikolog gitu ya, ada juga perawat, dokter dan sebagainya, itu memang kita akan terpapar emosi negatif oleh korban, gitu. Trauma-trauma korban diceritakan, kita juga mudah terpapar dan sebagainya, sehingga yang perlu kita jaga adalah memang diri kita cukup memperhatikan kesejahteraan diri. Jadi pada semua teman-teman, keluarga gitu ya, keluarga atau pendamping-pendamping di fasilitator inti, di satgas, di paroki-paroki gitu ya, untuk yang demi korban atau memberikan jasa-jasa, kita perlu memperhatikan kesejahteraan diri. Itu yang namanya care for caregivers. Nah, kalau saya sudah cukup tahu apa yang membuat saya ringan, pulih gitu ya. Saya di antara keluarga, gitu. Itu yang meringankan saya, sehingga saya seringkali refreshing dengan keluarga. Saya perlu misah dengan suami atau anak-anak, itu membuat saya aku bersama keluarga, gitu. Itu salah satunya. Doa rutin saya berusaha misa gitu tiap hari gitu ya, itu salah satu yang meringankan saya. Sekarang saya diingatkan lagi gitu ya. Kemudian juga saya cukup ada yang namanya grounding, Mas Evan. Kalau saya sendiri melakukan grounding rutin gitu ya, untuk saya ada strategi-strategi yang kami biasa lakukan gitu, supaya untuk menjaga kestabilan emosi, membuang emosi-emosi negatif gitu. Itu yang perlu saya lakukan, sehingga karena ya hampir setiap minggu saya dampingi korban itu ada gitu, entah 2 hari gitu ya ada gitu. Karena yang namanya korban kekerasan seksual tuh bisa dia udah lama nggak hubungi, terus nanti hubungi lagi. Betul, setuju. Gitu. Karena aku sendiri ketika dengar curhatan dari teman aja, misalnya gitu ya, curhatan dari teman, dia ceritain soalnya. Kadang kalau kita lagi sendiri, kita kan manusia juga ya. Kadang kalau kita lagi capek juga kayak, capek banget deh dengerin dia, terus mungkin dia ngeluh lah, dia apa segala macam, capek. Apalagi Mbak Santi gitu ya, sebagai konsultan juga, sebagai psikolog juga, memang setiap hari mendengar kasus-kasus tersebut gitu. Jadi tapi adalah cara-cara mengatasi tadi, kayak ikut misa, ikut dan lain-lainnya, dan balik lagi ke keluarga gitu ya. Kalau dari Mas Leo tersendiri, gimana Mas Leo dengan bagaimana cara mengatasi mungkin ada kesulitan gitu ya di pekerjaannya, atau mungkin sekarang di PPADR mengatasinya bagaimana, dan cara solusi untuk mengatasi itu seperti apa? Ini untuk dari personal Mas Leo. Saya kira support dari sesama pekerja atau penggiat atau orang yang
menangani ini juga penting untuk membuat kita tetap waras, karena kadang-kadang antara apa yang bisa kita lakukan membuat tetap waras ya untuk bisa menerima apa yang bisa kita lakukan dan kemudian mengerjakan apa yang bisa kita lakukan dan menerima apa yang kemudian tidak bisa kita ubah. Ada satu kasus yang waktu itu saya tangani, ini rumit karena kemudian antara lokasi pelaku, lokasi kejadian dan lokasi korban itu beda keuskupan. Dan keuskupan yang kemudian bertanggung jawab itu tidak melakukan tindakan apapun, dan saat kita laporkan kepada pejabat keuskupan yang lain juga tidak bertindak karena gini mas, saya kira nggak apa-apa ya saya sampaikan sini. Jadi kadang-kadang di dalam keuskupan itu pejabat keuskupan ada rasa saling tidak enak, atau sebenarnya masing-masing itu ada kasus. Jadi tidak ada lah malaikat sebenarnya. Jadi pada saat ingin melakukan tindakan yang lebih tegas ini sulit, karena masing-masing tersandera. Saya itu juga ada masalah, atau pejabat keuskupan yang itu juga ada masalah. Mungkin masalahnya bukan masalah kekerasan seksual, yang lain lah, hubungan yang lain. Ini yang menyebabkan saya kira selama ini sulit kemudian menyerahkan kalau hanya kepada pejabat keuskupan terkait ini, karena saling tersanderanya itu cukup besar, dan itu bikin kita frustasi. Bikin kita frustasi, dan korban terus bertanya, mendesak, dan kita sampai coba konsultasi dengan keuskupan yang lain yang berhubungan dengan ordonya, tapi karena ini sifatnya ordinaris keuskupan, dia juga nggak bisa melakukan banyak hal seperti itu. Jadi ya memang sementara yang didesak oleh korban itu adalah tindakan terhadap Bapak Uskup yang kemudian dianggap tidak melakukan apapun, dan dia minta Bapak Uskup ini minta maaf, sampai kemudian Bapak Uskup ini tidak ada lagi, tetap tidak terjadi, dan itu menurut saya juga berat sebenarnya. Jadi kalau bicara success story ini juga sesuatu yang belum tentu dengan protokol atau PPADR, apalagi ini di luar wilayah KJ itu selalu didapatkan happy ending itu kayak gitu mas. Tapi dengan berdiskusi dengan sesama penggiat yang menangani kasus itu kita nggak jadi gila atau frustasi lah paling nggak. Sedih ya tetap pasti akan sedih. Karena ibaratnya jadinya tuh ibaratnya main bola nih jadi nggak gol nih ibaratnya. Karena ada kepercayaan yang diberikan oleh korban pada kita, dan itu nggak mudah. Atas dasar itulah yang membuat kita jadi kepikiran, kayak mungkin lu bisa frustasi sendiri mungkin kadang gitu ya. Apalagi Mas Leo sebagai kriminolog gitu ya. Bayangan aku kriminolog nih detektif mas, betul nggak sih? Bisa bilang gitu nggak sih, detektif kan? Kita kayak yang kasus lagi booming sekarang, lagi naik lagi kasus kopinya mas, gitu ya? Tapi ini nggak ada cyanida-nya. Ada yang gulanya itu mas. Memang kriminolog itu diminta untuk bisa menjelaskan kejahatan, kenapa dilakukan, faktor-faktornya apa. Tapi pengumpulan bukti-bukti hanya bisa dilakukan oleh polisi yang punya kewenangan polisional untuk itu. Jadi kalau boleh Evan simpulkan gitu ya, jadi PPADR ini benar-benar suatu lembaga, suatu divisi baru juga yang bisa membantu umat paroki gitu ya, untuk yuk kita mulai aware sama pencegahan kekerasan seksual ini, dari pencegahan hingga sampai penanganannya seperti apa. Dan udah pasti di PPADR ini di dalamnya orang-orang yang memang secara profesional pun juga bekerja di bidang tersebut gitu ya, dari kriminolog, bidang hukum gitu ya, dari Mas Santi, dari psikolog, dan mungkin dengan beberapa rekan-rekan yang lainnya gitu. Dan yang bisa, yang Evan juga suka ya, tapi Evan garis bawahnya juga ternyata ini dilibatkan awam-awam, supaya memang karena awam yang memang kita ada yang ada di masyarakat itu memang kita ibaratnya gitu, bukan hanya ditangani oleh para pejabat-pejabat gereja, petinggi-petinggi gereja gitu ya. Dan yang paling penting adalah gimana caranya supaya tadi udah terjawab juga sama Mas Santi dan Mas Leo, gimana caranya sekarang mungkin banyak pemirsa, banyak warga paroki, mungkin paroki Sunter juga yang mungkin merasakan kayaknya gue tadi kayak yang definisi dari Mas Santi bilang gitu ya, kayak gue tadi nih. Nah itu boleh nanti bisa langsung aja menyampaikan
ya mungkin keluhan atau mungkin pengen cerita, nanti nomor mungkin ada nomor kayak hotline-nya gitu ya. Nanti langsung dicantumkan nomor hotline-nya, mungkin website-nya, portal-portalnya, segala macam informasinya bisa disampaikan, dan warga Paroki Sunter pun juga bisa langsung untuk mengakses tersebut gitu ya, karena ditangani langsung sama orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Ya, mungkin terakhir ya Mbak Santi dan Mas Leo, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir, mungkin pesan-pesannya untuk kita semua, nggak ya cuma warga Sunter yang menyaksikan gitu ya, tapi umat paroki yang aware, yang mungkin juga punya keresahan atas kekerasan seksual ini. Mungkin silakan Mbak Santi. Baik, teman-teman, ayo kita bergerak bersama. Profesional, ayo kita bergerak gitu ya, ambil peran di sini, dan para umat juga, walaupun ngerasa aku kan bukan psikolog, aku kan bukan lawyer, aku kan bukan ini, tetap dibutuhkan, karena kami ada yang namanya pelatihan layanan dukungan psikologis awal. Itu tidak harus psikolog, tidak harus konselor, itu umat biasa dilatih dan kemudian bisa menjadi pendamping frontline, pendamping pertama gitu ya ketika umat melapor. Nah, bisa seperti itu. Ada juga yang namanya pendampingan untuk bidang hukum gitu. Jadi tahu juga, paling nggak nanti ngasih tahu apa kalau kamu mau melapor ke APH, nanti bagaimana langkahnya, harus kamu siapkan apa, kalau ini apa. Jadi kita nggak memberikan PHP, pemberian harapan palsu gitu, bahwa nanti akan tuntas dan sebagainya, enggak gitu ya, karena itu akan melukai korban nanti gitu. Jadi ayo kita bergerak bersama, dan kepada kita umat yang mengetahui, ayo kita melapor atau mendampingi korban untuk melapor, tidak menjudge. Dan apalagi kalau ini pelakunya adalah pejabat gereja, klerikus atau religius non klerikus, itu biasanya umat terpecah antara membela pelaku dengan membela korban, karena ada umat yang mengenal pelaku, aku tahu kok si ini baik, nggak mungkin, aku nggak mungkin kamunya kali. Nah, jangan sekali-kali mengatakan hal itu. Jadi di pelatihan layanan dukungan psikologis awal akan diberi pelatihan-pelatihan kalimat-kalimat apa yang tidak boleh diungkapkan gitu ya, dan itu juga kita dibombardir mengenai bias gender kita gitu ya. Kemudian kita perlu paham juga ada yang namanya istilah empati. Artinya kita mungkin akan menjadi simpati, kasihan pada pelaku kekerasan seksual, karena nanti dia dihukum gini, dia gini, dia cakep banget. Nah, kita jadi justru memihak pelaku gitu. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Ayo kita bergerak bersama. Kunci awalnya yang tadi Mas Adi bilang, victim first. Bergerak bersama membela korban. Yes. Thank you, Mas Ati. Kalau dari Mas Leo mungkin ada yang disampaikan juga? Ya, kita harus berjuang demi nama baik gereja. Itu prinsip. Tapi bukan dengan cara mengabaikan korban. Jadi nama baik gereja itu kita dapatkan dengan mengakui bahwa ada persoalan dan kemudian memberikan perlindungan kepada korban. Dan ini membutuhkan perubahan yang tidak bisa hanya oleh segelintir orang. Kalau kita bicara KJ ya oleh 500.000 umat, dan kita berharap mulai dari Paroki Sunter, rekan-rekan warga itu kemudian juga bisa lebih memahami persoalan kekerasan seksual dan kemudian membantu mendukung jika sekiranya ada korban yang diketahui, agar kemudian bisa mendapatkan perlindungan, pendampingan sebagai bagian dari rumah Allah. Ya, itu menurut saya disitulah nama baik gereja. Bukan dengan mengabaikan korban. Balik lagi yang kayak tadi Mas Leo juga sampaikan, berbicara tentang gereja adalah tempat terang. Gimana tadi bahasa Latinnya, Mas? Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah perang dunia. Terang, bukan perang dunia. Kamu adalah terang dunia. Tadi ada bahasa Latinnya apa, Mas? Fos estis lux mundi. Keren. Fos estis lux mundi. Pengen lux itu artinya terang ya. Fos estis lux mundi. Mundi mundial, dunia. Fos estis lux mundi. Nah, ini biar keren di kamera gitu ya. Udah kebayang. Jadi gereja adalah terang dunia. Bukan menjadi tempat kegelapan untuk pelecehan seksual dan yang lain-lain. Kita harus balik lagi ke sana gitu ya, dan mengutamakan nama baik gereja. Memang gereja adalah tempat kita supaya bisa bertumbuh bersama, kita menjadi berkat untuk orang lain, bukan menjadi tempat yang seperti itu gitu ya. Dan dengan adanya ini bukannya artinya kita makin menutupi, justru yuk kita terbuka sama adanya masalah ini, kita selesaikan dengan cepat gitu ya.
Terima kasih Mbak Santi, Mas Leo atas sharing-sharingnya hari ini ke warga Paroki Sunter juga dan untuk pemirsa yang juga seluruh pemirsa yang menyaksikan. Semoga dari obrolan kita hari ini benar-benar bisa membawa perubahan gitu ya, khususnya di gereja Katolik kita menjadi budaya aman juga, bahwa gereja ini bukan tempat yang ngejudge gitu ya, bukan gereja menjadi tempat lu salah lu benar gitu ya, tapi justru gereja tempat menjadi orang yang lu punya kesusahan apa, lu punya keluhan apa, yuk kita ayamin karena kita kan sebagai satu keluarga Katolik. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Santi, Mas Leo dan juga umat Paroki Sunter yang udah menyaksikan, dan semoga tayangan kali ini bermanfaat untuk warga Paroki Sunter sekalian. Sekali lagi jangan lupa kalau misalnya warga Paroki Sunter yang punya keluhan, punya masalah tentang kekerasan seksual di dalam gereja, boleh silakan langsung dilaporkan ke nomor yang sudah ada di depan umat di sini gitu ya. Oke. Bagus ya, DDT ya, bagus ya. Bisa oleh keluarga. Bisa oleh keluarga. Jadi tidak harus korban langsung. Oh iya, ya tidak harus korban langsung, tapi juga bisa keluarga, pendamping, teman bisa untuk melaporkan di sini. Sekali lagi ya, dan juga untuk pencegahannya ada portal, ada website dan lain-lain, bisa nanti umat Paroki Sunter juga yang bisa ikut membagikan ini semua. Kerahasiaan dijamin ya, karena bahkan sampai Mas Leo pun juga sebenarnya nggak tahu korban ini siapa, orangnya siapa, mukanya seperti apa, nggak tahu juga, karena kerahasiaan dijamin dan ditangani oleh profesional. Sekali lagi terima kasih umat Paroki. Melaporkan itu berarti mencintai gereja Katolik. Itu yang penting ya, melaporkan artinya mencintai gereja Katolik, karena kita ingin bersama-sama bertumbuh dalam gereja Katolik dan menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari ya. Terima kasih untuk umat Paroki Sunter yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di podcast PSBB Paroki Sunter, berbagi dan bercerita. Sampai jumpa.